Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kitab untuk hari ini. Semoga diberi Allah ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, diberi Allah kesehatan sehingga kita bisa terus semangat untuk belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini melanjutkan bagian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, menjelaskan tentang khulu'. Khulu', apa itu khulu'? Khulu' adalah gugatan cerai sang istri kepada suami dengan memberi tebusan. Itu diperbolehkan dengan jalan memberi tebusan tertentu kepada suami. Tebusan tersebut dengan harta yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jadi gini maksudnya, istri itu tidak diberikan oleh Allah hak cerai. Kenapa? Karena jikalau wanita diberikan oleh Allah hak cerai, ya, sifatnya wanita itu terkadang emosinya kurang stabil. Nanti marah langsung minta cerai atau ngambek minta cerai. Makanya itu hak cerai, hak talak hanya diberikan kepada suami. Akan tetapi istri bisa menggugat cerai dengan memberi harta tebusan. Mengapa? Karena dulu waktu nikah dengan suami memberikan mahar kepada istri. Oleh karenanya pada saat khulu istri harus mengembalikan harta kesepakatan dengan suami. Apakah sesuai dengan mahar yang dulu atau kurang? Boleh, asal sepakat dengan suami. Inilah keindahan agama Islam. Kenapa? Keindahan syariat agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena begini, jikalau khulu itu tidak memberikan harta kepada suami, maka bisa saja seseorang wanita yang suka berpindah-pindah lelaki, dia hanya akan mencari mahar dari laki. Misalnya setelah menikah dapat mahar 1 unit mobil, setelah itu ditinggal minta cerai, setelah itu mobilnya dibawa karena sebagai mahar telah menjadi hak istri, nikah lagi dengan suami yang lain yang lebih kaya. Nah, maka hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka jika khulu harus mengembalikan harta mahar dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya jikalau suami mengiyakan maka menjadi sah khulu'nya tadi. Kalau misalnya maharnya dulu 1 unit mobil, terus pada saat khulu' suami bilang cukup 100.000 rupiah, maka juga sah khulu'nya tadi. Gitu ya. Terus yang kedua yaitu dengan khulu' itu sang istri menguasai kembali dirinya tidak di bawah kekuasaan suami. Suami tidak bisa merujuk kepada sang istri setelah khulu' kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi kalau khulu'nya tadi sudah sah, suami juga mau menerima harta dari sang istri yang telah disepakati berdua, maka suami sudah gugur kewajiban menafkahi sang istri. Sang istri pun juga harus keluar dari rumah sang suami. Dan jikalau khulu' sudah terjadi, maka tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad nikah yang baru, memperbarui akad nikah. Khulu' itu boleh sah baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid. Wanita yang telah melakukan khulu' tidak berlaku padanya talak dari suaminya. Berbeda dengan wanita yang dicerai atau ditalak oleh suami, maka sang suami masih bisa mentalaknya lagi, talak kedua. Karena wanita yang ditalak pertama dan masih dalam masa iddah masih dihitung sebagai suami istri.
Jadi gini, saya jelaskan. Apabila seorang wanita ditalak, talak satu, itu dinamakan talak raj'i. Pada saat talak satu, maka dia belum berpisah sepenuhnya. Talak satu ini belum jatuh sepenuhnya sebelum masa iddah tiga kali suci belum terlampaui. Apabila 3 kali suci tidak ada kata-kata rujuk, berarti jatuh talak satu. Tapi apabila sebelum 3 kali suci terus sang suami berhubungan intim dengan sang istri, itu artinya sang suami rujuk kembali lagi kepada sang istri, dan gugurlah talak yang satu. Tapi berbeda dengan khulu. Khulu sudah terlepas semuanya kalau khulu. Karena ini memang permintaan dari sang istri kalau khulu. Kalau talak dari suami. Jadi kalau khulu, maka tidak bisa lagi rujuk kecuali dengan akad yang baru. Selanjutnya yaitu faslun menerangkan tentang talak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun menerangkan tentang talak. Apa itu talak? Talak adalah melepas ikatan pernikahan. Menjatuhkan talak ada 2 jenis. Ada yang lugas, eksplisit, dan sindiran atau implisit. Maksudnya talak itu dibagi 2. Ada yang talak soreh dan ada yang talak kinayah. Adapun talak yang lugas adalah dengan 3 lafadz, yaitu lafadz talak, saya menceraikan kamu, atau lafadz berpisah, mulai sekarang kamu sudah tidak menjadi istri saya, misalnya. Ini lafadz firaq, berpisah. Atau lafadz lepas. Ya, artinya ini adalah bahasa yang jelas yang ditujukan kepada sang istri bahwa suami benar-benar mentalak. Itu namanya talak soreh. Menjatuhkan talak soreh dengan lugas, bahasa yang jelas, tidak perlu kepada niat. Artinya ketika diucapkan talak secara terang-terangan tadi, maka jatuh talak dan tidak perlu konfirmasi niat dari pelakunya. Tidak perlu apakah itu tadi melakukan talak, mengucapkan talak tadi ada niat di dalam hatinya atau tidak. Karena talak ini guyonnya, candaannya sama dengan serius. Makanya sebagai lelaki harus sangat berhati-hati dalam berkata tentang berpisah atau talak ini. Adapun talak kinayah yaitu adalah talak sindiran. Adalah setiap lafadz yang diucapkan yang mengandung makna talak, mengandung juga makna selain talak. Artinya multitafsir. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, sudah kamu pulang saja ke orang tuamu. Kalimat tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Bisa bermaksud cerai, bisa juga bermaksud memang supaya istrinya pulang dahulu ke rumahnya, supaya tenang dulu misalnya setelah ada pertengkaran. Maka talak yang kinayah ini butuh kepada niat. Maksudnya sang istri harus menanyakan secara jelas kepada suami, Anda jenengan ini mentalak saya atau menyuruh saya pulang saja? Kalau mentalak maka jatuh talak. Kalau hanya untuk maksudnya suami adalah suruh pulang dulu ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dulu, berarti belum jatuh talak. Mungkin ini yang bisa saya terangkan untuk episode yang kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan yang lain, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar atau jabri di WA saya tentang talak dan khulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.